Oke, optocoupler. Apa itu optocoupler? Optocoupler ada dua, secara bahasa ada dua. Yang pertama adalah opto, kemudian coupler. Dua bahasa yang digabungkan, dua kata, yaitu opto dan coupler. Nah, di mana opto itu optik atau juga cahaya. Coupler apa? Coupler? Couple apa? Hubungan atau pasangan atau hubungan. Apa namanya? Jadi optocoupler ini penghubung secara cahaya. Jadi secara bahasa arti optocoupler ini adalah dia penghubung secara cahaya. Nah, kemudian optocoupler itu terdiri dari dua bagian utama. Jadi dua bagian utama. Yang pertama ada ini apa? Simbol apa? Ini adalah LED. Kemudian satu lagi adalah transistor, fototransistor atau sensor transistor. Jadi apa namanya? Dia LED ini fungsinya itu adalah untuk memancarkan cahaya yang mana akan diterima oleh fototransistor. Nah, sebagaimana transistor itu di sini adalah transistor dengan jenis NPN, di mana basisnya itu adalah positif. Nah, beda dengan transistor biasa, yang ini adalah fototransistor. Nah, basisnya ini itu adalah cahaya. Jadi bedanya kalau yang sebelumnya transistor sebagai saklar, basis itu apabila diberikan bias maju, atau tegangan maju, apabila itu adalah transistor jenis NPN, sehingga akan menjadi terhubung antara kolektor dan emitor. Nah, namun di sini basisnya itu diganti dengan cahaya. Jadi cahaya apa? Cahaya infrared. Nah, di sini didapatkan cahaya infrared dari pemancar ini. Pemancar ini akan memancar cahaya LED infrared. Di mana apabila dikasih supply nantinya di sini pin 1 2 ini, pin 1 2, pin 1 itu anoda atau positif, pin 2 itu katoda atau negatif. Apabila diberikan supply nanti, nah akan memancarkan cahaya yang akan diterima oleh transistor, fototransistor ini. Jadi transistor ini beda dengan biasa. Yang biasa itu adalah apabila ada bias maju diberi tegangan positif. Kalau ini tidak, apabila diberikan cahaya. Jadi basisnya itu diganti dengan cahaya. Ya. Di sini beberapa keuntungan dari optocoupler. Yang pertama adalah kecepatan operasi lebih tinggi. Kenapa? Karena memang dia di sini cahaya. Jadi cahaya itu lebih cepat ya, lebih cepat cahaya. Kemudian tidak ada bonds atau lambungan. Kemudian ukurannya kecil. Kemudian berikutnya, keuntungannya yang berikutnya adalah tidak mudah terpengaruh oleh getaran atau goncangan. Karena memang sudah satu paket ini ada dua komponen, pemancar yaitu LED infrared, kemudian diterima oleh fototransistor. Kemudian tidak ada bagian yang ditempelkan, jadi sudah dalam bentuk IC atau chip. Sudah satu paket dalam bentuk chip, jadi tidak ada lagi bagian yang ditempelkan. Jadi dalam chip itu sudah seperti ini. Jadi tidak lagi kita misalnya membutuhkan LED infrared, kemudian fototransistor, tidak seperti itu. Jadi dia sudah satu paket chip. Di dalam itu sudah ada pemancar dan penerima. Kemudian kompatibel dengan banyak rangkaian logika dan mikroprosesor. Nah, kemudian respon frekuensi sampai dengan 100 kHz.
Ini berikutnya. Oke, berikutnya bentuk tipe autocoupler. Jadi secara fisik autocoupler itu sudah dalam bentuk chip seperti ini. Di mana di dalamnya itu sudah ada pasangan yaitu pemancar dan penerima. Di mana pemancarnya itu berupa sinar infrared, LED pemancar sinar infrared, kemudian penerima itu adalah sebuah fototransistor. Dua kita. Satu yang spesial. Ini spesial bisa dapat gue. Tahu? Spesial macam elit. Oke, jadi secara fisik di dalamnya ini sudah ada pemancar, kemudian penerima. Nah, autocoupler itu sebenarnya banyak jenisnya, banyak macamnya. Ada yang fototransistor ya, yang sering kita gunakan menggunakan fototransistor. Kemudian ada foto Darlington menggunakan foto Darlington. Kemudian ada foto SCR dan ada foto triac. Jadi yang paling umum digunakan karena kita bekerja di arus yang kecil, kita menggunakan jenis fototransistor. Sebenarnya ada kemasan lain yaitu foto Darlington, foto SCR, kemudian foto triac. Nah, kemudian di dalam satu paket IC itu ada yang satu pasang seperti ini, seperti yang di sini gambar ini satu pasang, dan ini ada gerbang N juga. Ada yang seperti ini, yang paling umum itu kalau satu pasang kita gunakan yang ini. Ada pemancar, yaitu LED inframerah, kemudian diterima oleh fototransistor. Kemudian selain ini satu pasang, ada yang dua pasang seperti ini. Dengan kalau seandainya kita menggunakan lebih dari satu autocoupler, kemudian jika kita lebih dari satu autocoupler, ada yang paket yang sudah menyediakan seperti ini. Ada dua pasang. Jadi yang ini ada dua pasang autocoupler. Bahkan yang di sini gambar ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang autocoupler. Jadi sudah dalam bentuk chip, tidak lagi misalnya kita ada komponen tambahan, menambahkan LED, pemancar LED infrared, kemudian ada fototransistor, sudah dalam bentuk satu chip. Namun cara kerjanya saya ulangi lagi, cara kerja optocoupler adalah, di mana di dalam autocoupler itu, dalam satu paket itu, dia punya satu pasang yaitu pemancar dan penerima, di mana pemancarnya itu adalah LED inframerah, LED untuk memancarkan cahaya inframerah, kemudian penerimanya yaitu fototransistor. Kemudian ada juga nanti paket yang lain ya, foto Darlington, foto SCR, foto triac. Namun ini secara umum kita gunakan adalah fototransistor. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Apabila diberikan supply LED ini, dia akan memancarkan cahaya infrared yang akan diterima oleh fototransistor. Sebagaimana prinsip kerja fototransistor, yaitu transistor sebagai saklar, transistor sebagai switch, yaitu apabila basisnya diberikan, kalau seandainya jenisnya itu
NPN, P itu basis, apabila diberikan positif maka akan menjadi saturasi atau menjadi terhubung antara kolektor dan emitter. Nah, sama juga seperti ini. Cuma di sini basisnya itu sudah diganti dengan cahaya inframerah. Ya, begitu prinsip kerja dari optocoupler. Nah, kemudian di sini macam-macam bentuk fisik dari fototransistor itu, ya, dia sudah dalam bentuk chip, dalam bentuk IC ya, dalam bentuk IC ada yang kaki 4, ada yang kakinya itu 6 dan lain-lain, ada yang 4 pasang tadi, ada 8 ya pin itu, ini yang 4 pasang. Kemudian warnanya ada merah, ada yang maksudnya ada yang putih dan ada yang hitam, macam-macam secara fisik. Namun prinsip kerjanya itu sama, cuma tergantung kebutuhan kita. Kita butuh berapa pasang optocoupler? Butuh 1 pasang, 2 pasang, atau 4 pasang atau lainnya. Nah, apa fungsi dari optocoupler ini? Nggak jadi kayaknya. Apa fungsi optocoupler ini? Biasanya optocoupler itu digunakan sebagai pemisah secara listrik antara rangkaian kontrol dengan rangkaian beban. Nah, seperti ini. Kita punya microcontroller, kemudian dia akan mengaktifkan beban motor. Nah, agar tidak ada interferensi secara kelistrikan antara microcontroller dengan beban motor ini, maka dibuatlah di sini dipisahkan dengan optocoupler. Jadi optocoupler ini fungsinya memisahkan secara kelistrikan antara rangkaian kontrol dengan rangkaian beban. Nah, di sini yang ini disebut dengan rangkaian kontrol seperti komputer, microcontroller, PLC, dan lain-lain itu disebut dengan controller. Nah, kemudian beban-bebannya, I/O-nya itu seperti ini, yaitu beban motor DC. Bebannya motor DC. Nah, di sini microcontroller tidak terhubung secara langsung, secara kelistrikan tidak terhubung langsung dengan motor. Seperti ini, dengan driver motornya, di sini menggunakan IC, ada IC ini L293D. Kemudian dia tidak terhubung secara langsung, dia terhubung secara cahaya. Makanya tadi optocoupler, opto itu cahaya, coupler itu adalah penghubung. Jadi penghubung secara cahaya. Jadi aman secara kelistrikan bagi rangkaian controller. Jadi karena memang sudah biasa rangkaian controller itu memang kita harus amankan, kita harus jaga kelistrikannya agar tidak terjadi kenaikan atau penurunan tegangan. Kenapa? Karena salah satu kelemahan dari rangkaian yang berbasis mikroprosesor, komponen yang berbasis mikroprosesor, salah satu kelemahannya yaitu adalah tidak boleh terjadi penurunan atau kenaikan tegangan, menyebabkan mudahnya rusak mikroprosesor itu. Kemudian yang kedua adalah reset. Jadi dia akan reset sendiri, ada sedikit penurunan tegangan pada rangkaian mikroprosesor, maka akan terjadi reset. Reset itu mengulang kembali. Jadi nanti pada saat misalnya mengaktifkan motor seperti ini, kalau kita hubungkan secara langsung dan suplainya kita satukan antara controller dengan beban, sehingga nanti menyebabkan pengaruh secara kelistrikan untuk kontrolernya, sehingga pada saat motornya sifatnya beban-beban induktif itu seperti motor, kemudian yang keluaran itu relay, kemudian solenoid dan lain-lain itu yang beban-beban induktif itu, karena memang banyak mengkonsumsi listrik pada saat startnya,
Nah, itu akan menjadi penurunan tegangan. Nah, untuk mengantisipasi itu, makanya di sini dia terhubung secara cahaya. Jadi, microcontroller ini tidak langsung berhubungan dengan secara kelistrikan, tidak langsung berhubungan. Dia cukup memberikan supply ke LED-LED ini aja, seperti ini. Di sini contohnya itu adalah di sini. Jadi I/O-nya microcontroller ini tidak terhubung secara langsung. Jadi dia cukup mengaktifkan LED ini aja. Seperti ini namanya IN1, IN2, EN1. Ini di I/O microcontroller pin 13, 12, 11. Jadi dia cukup memberikan sinyal LED ini saja. Ingin mengaktifkan ini, cukup memberikan sinyal ini saja. Jadi optokopter itu kalau di rangkaian ini sebagai pemisah secara kelistrikan dan dia terhubung secara secara optik, secara cahaya. Untuk apa? Agar tidak ada interferensi secara kelistrikan antara rangkaian kontrol dengan rangkaian beban. Karena apa? Karena rangkaian kontrol ini, karena dia berbasis mikroprosesor yang memang harus terus dijaga kelistrikannya agar terus stabil. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak stabil, ada penurunan kenaikan tegangan, sehingga pengaruhnya apa? Yang pertama, mudah rusak mikroprosesor itu. Kemudian menjadi reset. Menjadi reset penurunan tegangan, dia akan jadi reset. Kemudian berikutnya, mungkin dia akan menjadi hang, artinya yang sering di komputer itu hang namanya, yaitu kena kenaikan dan penurunan tegangan. Salah satu penyebab itu adalah ada kenaikan atau penurunan tegangan. Ya, jadi saya ulangi lagi, fungsi di sini adalah sebagai pemisah antara rangkaian kontrol dengan rangkaian beban secara kelistrikan. Untuk apa? Agar tidak ada interferensi. Jadi mau naik atau turun pun tegangan di rangkaian beban itu tidak mempengaruhi di rangkaian kontrol. Ya, nih di sini. Jadi dia terpisah secara kelistrikan. Di sini misalnya ground ini, ground yang di sini bagian ini disebut dengan rangkaian kontrol. Nah, kemudian yang bagian ini, sebelahnya ini, disebut dengan rangkaian beban. Jadi dia terpisah secara kelistrikan. Oke, kemudian itu aplikasinya. Nah, di sini juga misalnya kita menghubungkan microcontroller dengan beban AC misalnya. Di sini kita menghubungkan microcontroller dengan AC. Jadi dia tidak terhubung secara kelistrikan di sini. Jadi microcontroller ini cukup mengaktifkan LED yang di dalam LED yang ada di dalam optokopler ini. Pada saat diaktifkan, memancarkan cahaya sehingga mengaktifkan transistor ini, fototransistor ini. Jadi fototransistor ini yang seperti biasa prinsipnya itu adalah apabila basisnya diberikan tegangan maju, dan di sini karena dia fototransistor, apabila diberikan ada cahaya yang masuk sehingga akan menjadi saklar antara kolektor dan emitter. Nah, di sini memang betul-betul terpisah antara rangkaian kontrol dengan rangkaian beban. Oke, di sini kontrolnya di sini. Nah, di sini beban. Nah, yang beban di sini suplainya sudah terpisah secara kelistrikan. Namun dia terhubung secara cahaya.
Jika ada pertanyaan, silakan. Lanjut. Kalau ada pertanyaan, silakan sebelum kita lanjut materi berikutnya. Lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Materi berikutnya itu adalah PWM. Materi berikutnya adalah PWM. PWM atau singkatan dari Pulse Width Modulation. Pulse Width Modulation. Nah, PWM adalah salah satu jenis modulasi. Modulasi PWM dilakukan dengan cara merubah lebar pulsa dari suatu pulsa data. Total satu perioda atau simbolnya itu T ya, perioda. Total satu perioda pulsa dalam PWM adalah tetap. Nah, ini periodanya tetap. Dan data PWM pada umumnya menggunakan perbandingan pulsa positif terhadap total pulsa. Sinyal PWM pada umumnya memiliki amplitudo dan frekuensi dasar yang tetap, namun memiliki lebar pulsa yang bervariasi. Nah, sinyal PWM memiliki frekuensi gelombang yang tetap, namun duty cycle yang bervariasi antara 0% hingga 100%. Nah, di sini. Ini sinyal PWM. Ada high, ada low ya. PWM itu high, low. Nah, kemudian periodenya tetap, namun yang dirubah itu apa? Lebar pulsanya. Lebar pulsa antara T-on di sini disebut dengan T-on dan T-off. Yang bawah ini, yang low ini disebut dengan T-off. Yang atas ini disebut dengan T-on. T-low, T-off dengan T-on. Ya, ini T-off, ya, ini T-on. Kemudian total T-on dan T-off disebut dengan T-total. Oke, amplitudonya tetap. Periodenya tetap, namun yang dirubah itu adalah lebar pulsa. Nah, perubahan duty cycle akan merubah tegangan output atau tegangan rata-rata. Nah, jadi dengan berubahnya lebar pulsa tadi itu akan menyebabkan perubahan tegangan output rata-rata. Jadi bagaimana cara mencarinya? Yaitu tadi seperti tadi gelombang tadi, yang tadi gambar tadi, T total sama dengan T on ditambah T off. T total sama dengan T on ditambah T off. Kemudian D ini duty cycle ya. Itu perbandingan T on per T total. Jadi V out itu dapat dicari dengan D itu T on per total dikali V in. Jadi T-on itu waktu pulsa high, T-off adalah waktu pulsa low. D, duty cycle adalah lamanya pulsa high dalam satu perioda. Oke ya. D itu duty cycle adalah lamanya pulsa high dalam satu perioda. Nah, di sini dari sinyal ini didapatkan misalnya gelombang ini berapa persen ya? Nah, ini VF rate yang merah ini VF rate tegangan output rata-rata. Dengan lebar pulsa seperti ini, jelasnya T off lebih besar dibandingkan T on. T off lebih besar dibanding T on, sehingga dapatkan V out rata-ratanya ini. Nah, kalau ini digambarkan, dianalogikan 50% lebih ya, 50% lebih, sehingga VF rate-nya, V rata-ratanya lebih besar dari 50%. Nah, kalau yang ini T on-nya lebih besar dibandingkan dengan T off, sehingga V average output, V output rata-rata sehingga lebih besar. Ya ini. Nah, yang ini kelihatan, yang ini 0% duty cycle sehingga V out-nya itu 0 ya, 0.
Jadi di dalam sinyal digital biasanya sinyal PWM dapat dibangkitkan dengan banyak cara. Jadi ada dua cara secara umum, secara analog dan secara digital. Ya, jadi sinyal PWM dapat dibangkitkan dengan banyak cara. Secara analog yaitu menggunakan IC. Jadi sudah ada IC khusus untuk membangkitkan PWM. Atau secara digital. Nah, secara analog setiap perubahan PWM-nya sangat halus, sedangkan secara digital setiap perubahan PWM-nya dipengaruhi oleh resolusi PWM itu sendiri. Nah, resolusi adalah jumlah variasi perubahan nilai dalam PWM tersebut. Misalkan suatu PWM memiliki resolusi 8 bit. Misalnya kita menggunakan digital ya, menggunakan PWM 8 bit misalnya, resolusinya 8 bit. Berarti PWM itu memiliki variasi perubahan nilai sebanyak 256. Variasinya dari 0 sampai 256, yaitu variasi 0 sampai 255 ya. Ini bukan 225 tapi 255 perubahan nilai yang mewakili duty cycle 0% sampai 100%. Jadi kalau 100% itu 255, kalau 0% itu 0 dari keluaran PWM tersebut. Nah, di sini analoginya misalnya di sini 0%. Duty cycle-nya 0%, sehingga nanti kalau seandainya 0 ini ya, kita berikan nilai 0, sehingga nanti tidak ada yang high. Nah, kalau berikan data misalnya kan tadi 0 sampai 255, mewakili 0% duty cycle itu 0% sampai 100%, di mana nanti nilai PWM-nya kalau seandainya 8 bit yaitu 0 sampai 255. Nah, kemudian ini 25%, yaitu 64 ya. 25% dari 255 itu 64. Nah, seperti ini. 25%. Jadi perbandingan antara T on dengan T total. Nah, kalau ini yang 50%, 127 ya nilai PWM-nya. Kemudian ini yang 191, 75%. Nah, kalau yang 100%, itu tidak ada yang low. Kalau kita set 255 nantinya, itu tidak ada yang high semuanya. Sehingga V in sama dengan V out. Kalau 255 ini V in sama dengan V out. Nah, apa fungsi dari PWM yang banyak digunakan? Apa saja aplikasinya? Yang pertama itu biasanya digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor DC. Jadi salah satu bagaimana cara mengendalikan kecepatan motor DC yaitu dengan menggunakan PWM. Dengan mengatur PWM nantinya sehingga merubah V-out rata-rata. Nah, kemudian inverter ya. Inverter merubah DC ke AC. Itu juga menggunakan PWM. Kemudian bak bus konverter menaik atau menurunkan tegangan dari DC ke DC ya, bak bus konverter. Jadi salah satu aplikasinya yang pertama itu mengendalikan kecepatan motor DC, yang kedua inverter, dia juga butuh PWM, kemudian bak bus konverter. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti insya Allah minggu depan kita ujian ya. Ujian nanti ada PWM, ada autocoupler, dan nanti saya share materi ini di classroom ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Kemudian jangan lupa, ya, absen lu. Sudah. Ya, absen lu. Salam. Waalaikumsalam. Jangan dulu. Saya absen. Saya keluar dulu. Halo, Wak Dendi. Pak, absennya di SS kan, Pak? Apa? Absennya di screenshot kan, Pak? Ya, saya screenshot. Bentar, yang keluar dulu. Wak Dendi. Gaya sikit Wak Dendi. Gaya sikit, Wak. Pakai topi cowboy. Senyum sikit Wak Dendi.
Wiki aman Wiki. Jackpot. Dapat habis muak tadi. Andy macam si kuda. Macam topi cowboy. Botak. Mobil mana tadi? Let's go. Oke, mohon maaf atas kekurangannya. Cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita ujian insyaallah ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadit.